Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama Ibu. Sekarang kita akan membahas mengenai materi pelaku ekonomi. Ya, kita bahas sekarang adalah ada beberapa tujuan yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ya, lanjut kita. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Melakukan kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi siapa saja? Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen, kedua adalah rumah tangga perusahaan atau produsen, ketiga adalah rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarganya. Ya, ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga konsumen dari mana saja? Yaitu yang pertama terdiri dari atau didapat dari satu sewa atau rent, kedua adalah upah atau wage, ketiga adalah bunga atau interest, keempat adalah laba atau profit. Ya, apa yang dimaksud dengan laba? Laba adalah sebuah keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya. Ya, pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh sebuah keuntungan atau laba. Itu yang dimaksud sebagai profit. Ya, yang dimaksud sebagai profit. Lanjut lagi kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah mengenai peran rumah tangga konsumen, yaitu adalah sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, rumah tangga konsumen sebagai penyedia atau pemasok. Ini perannya. Produksi kepada faktor pemasok, faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang terdiri dari satu adalah alam atau lahan, kedua adalah modal, ketiga adalah tenaga kerja, keempat adalah kewirausahaan. Apa yang dimaksud sebagai faktor produksi alam? Yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor produksi. Faktor produksi modal yaitu barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Lanjut kita faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Ya, lanjut lagi kita faktor produksi kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Itu dimaksud sebagai faktor produksi kewirausahaan. Lanjut, rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Ya. Terus lanjut lagi kita, peran rumah tangga produsen apa saja? Memproduksi barang atau jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Pengguna faktor produksi baca di situ ya, sudah lengkap. Lanjut kita kepada bagan atau diagram yang dibuat. Di sini ada penjualan barang atau jasa, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pembelian faktor produksi, ada pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pembayaran balas jasa faktor produksi. Ya, sudah paham di sini, tolong dibaca lagi di situ, dipahami lagi ya, lebih
ekstra di dalam pemahaman materi IPS ini ya. Kita ada alurnya, ada bagannya, ada diagramnya di situ. Sudah cukup jelas kalau menurut Ibu ya. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, di situ ada pembelian ya. Rumah tangga pemerintah, peran rumah tangga pemerintah yaitu sebagai regulator konsumen dan produsen ya. Lanjut nanti kita kepada materi selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud sebagai regulator atau pengatur. Artinya perekonomian pemerintah harus diatur sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata ya. Nanti kita lanjut lagi kepada materi selanjutnya, yaitu yang Ibu akan bahas mengenai apa yang dimaksud sebagai konsumen di sini tadi kan. Dari tadi kita sudah membahas mengenai konsumen ya. Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Produsen contohnya ada BUMN, untuk Indonesia ada PLN, ada kereta api. Artinya pemerintah memproduksi barang atau jasa, pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen. Ya, di situ tadi sudah Ibu sebutkan ada BUMN, Badan Umum Milik Negara. Contoh BUMN adalah PT Kereta Api. Rumah tangga luar negeri, peran rumah tangga luar negeri terlihat dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia ya. Yang masuk ke Indonesia ada beberapa perusahaan di sini, ada Daihatsu, ada Honda ya, bisa dilihat ya. Sampai di situ mungkin materi Ibu. Ya, semoga kalian selalu bersemangat di dalam pembelajaran Ibu. Ya, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.